Film terbaru sutradara legendaris Martin Scorsese yang berjudul Killers of the Flower Moon, udah premier di Cannes Film Festival, dan dapat sambutan meriah. Film yang dibintangi Leonardo DiCaprio dan Robert De Niro ini, bahkan udah diprediksi jadi salah satu frontrunner Oscar tahun depan. Kalau mau tahu Killers of the Flower Moon ceritanya tentang apa, kamu bisa simak di sini. Halo, jumpa lagi di channel ini. Kita tahu kalau film-filmnya Martin Scorsese itu bagus-bagus. Nah, karena kita akan membahas ini agak detail, hati-hati ya kalau banyak spoiler. Killers of the Flower Moon adalah film yang dibuat berdasarkan buku non-fiksi berjudul Killers of the Flower Moon, The Osage Murders and the Birth of the FBI, karya David Grant. Buku ini masuk daftar 10 buku non-fiksi terbaik tahun 2017, versi majalah Time. Kisahnya sendiri adalah tentang penyelidikan serangkaian kematian misterius yang terjadi di Osage County, Oklahoma, di tahun 1920-an. Penduduk asli Amerika yang tinggal di daerah ini, yaitu suku Osage, cemas karena beberapa warga mereka meninggal satu persatu, baik karena penyakit misterius, atau jadi korban pembunuhan tanpa pernah diketahui siapa pelakunya. Untuk menguak kasus ini, FBI yang saat itu baru dibentuk pun menugaskan agennya untuk menyelidiki misteri ini. Killers of the Flower Moon mengangkat kisah nyata ini menjadi film, dengan tak hanya membahas bagian penyelidikan oleh FBI-nya, tapi juga memfokuskan diri pada para korbannya, yaitu suku Osage, yang tak hanya jadi korban ketidakadilan pemerintah, tapi juga menghadapi rasisme dari pendatang kulit putih, sampai-sampai mereka tak bisa hidup tenang di tanah mereka sendiri. Killers of the Flower Moon diawali dengan cerita bagaimana suku Osage bisa datang ke tempat yang kini mereka tinggali. Karena kehadiran orang-orang kulit putih dan perang perebutan lahan, warga asli Amerika terus terdesak dan dipaksa relokasi. Perpindahan ini tidak mudah, karena syarat tragedi dan air mata. Kita melihat semua kekejaman dan ketidakadilan ini terjadi pada suku Osage, sampai mereka akhirnya tiba di rumah baru mereka, sebuah area tandus yang tidak punya banyak prospek. Suku Osage berharap bahwa dengan pindah ke tanah yang tidak diinginkan orang kulit putih ini, mereka tidak akan diganggu lagi. Tak disangka, di tempat yang kelihatan tak berharga ini, ditemukan cadangan minyak melimpah. Dalam waktu singkat, para anggota suku Osage jadi kaya raya. Tempat yang tadinya sepi itu menjadi ramai, dan jelas terlihat kalau orang-orang kulit putih iri dengan suku Osage yang jadi pemilik sah harta terpendam ini. Fokus film Killers of the Flower Moon adalah wanita bernama Molly Berhart yang diperankan oleh Lily Gladstone, seorang wanita Osage yang menikahi pria kulit putih bernama Ernest Berhart, yang diperankan Leonardo DiCaprio. Mereka digambarkan sebagai keluarga yang harmonis. Keduanya saling menyayangi, dan Ernest tak terlihat punya masalah dinafkahi oleh wanita kaya seperti Molly. Molly punya seorang ibu dan beberapa saudari perempuan, yaitu Anna, Rita, dan Minnie. Molly merasa tak tenang karena ia didiagnosa terkena diabetes. Adiknya, Minnie, telah terlebih dahulu meninggal dunia karena masalah kesehatan yang tidak dapat dijelaskan. Sementara itu, ibunya sepertinya mengidap masalah yang sama, dan kian hari kian lemah. Tapi, Molly masih merasa aman karena ada Ernest yang merawatnya. Sebuah aturan telah ditetapkan untuk memastikan bahwa hanya warga berdarah Osage yang bisa memiliki hydrite, atau mewarisi minyak di tanah mereka. Jadi, Molly melihat bahwa Ernest tulus padanya, karena bila ia meninggal, Ernest secara hukum tak akan memperoleh hartanya sepeser pun. Lagi pula, Ernest sendiri bukan pria biasa. Ia adalah keponakan dari William Hale, yang diperankan oleh Robert De Niro, pengusaha kaya yang dianggap sebagai raja di perbukitan Osage County. Sayangnya, tragedi kembali menimpa keluarga Molly, karena Anna mendadak ditemukan sudah tidak bernyawa. Otopsi menguak bahwa ia adalah korban pembunuhan, tetapi tak ada cukup bukti untuk menemukan siapa pelakunya. Molly geram karena status mereka sebagai warga Indian membuatnya didiskriminasi oleh para penegak hukum, akibatnya tak ada yang mau menangani kasus ini dengan serius. Di saat yang sama, ternyata kematian-kematian misterius di Osage County sudah jadi perhatian FBI yang belum lama dibentuk, dan kini berada di bawah pimpinan J. Edgar Hoover. Hoover mengutus Tom White yang diperankan oleh Jesse Plemons, seorang agen FBI yang merupakan mantan Texas Rangers, untuk menyelidiki kasus ini. Ketika datang, sudah ada belasan anggota suku Osage yang mati dalam waktu berdekatan. Tom segera menemukan ada banyak kejanggalan dalam kasus-kasus tersebut.
Terutama, kasus yang terjadi pada Anna, dan juga keluarga Molly yang mulai tewas satu persatu. Molly sadar dirinya dalam bahaya, meski ia tak tahu siapa yang mengincar nyawanya. Penyelidikan Tom juga mulai mengerucut, meski ia belum dapat menemukan bukti kuat untuk mendukung kecurigaannya. Tapi, melihat bahwa ini adalah tanah yang begitu kaya dengan minyak yang hanya bisa dimiliki oleh suku Osage, jelas sudah bahwa ketamakan merupakan motif utama dari serangkaian kematian ini. Siapa dalang dibalik semua kematian tragis ini, dan apakah Tom akan dapat menangkap pelakunya sebelum Molly jadi korban selanjutnya? Ini semua bisa kamu temukan jawabannya di film Killers of the Flower Moon. Yang bikin Killers of the Flower Moon jadi menarik adalah bagaimana ia mengangkat sejarah gelap Amerika yang gak banyak diketahui orang. Kondisinya mirip-mirip lah dengan pembantaian Black Wall Street di Tulsa tahun 1921, yang baru terekspos setelah diangkat di serial Watchmen. Keduanya sama-sama terjadi di Oklahoma tahun 1920-an, dan dilatar belakangi oleh ketidaksukaan warga kulit putih melihat ras lain jadi lebih makmur dari mereka. Tentunya, karena ini filmnya Martin Scorsese, dia nggak segan-segan menggambarkan semua kekejaman dan rasisme ini dengan gamblang. Jadi, kamu nggak hanya bakal dapat pelajaran sejarah doang, tapi juga penceritaan dramatis yang bikin kisahnya tetap enak dinikmati, meski durasi filmnya sekitar 3,5 jam. Karena ini filmnya Apple TV+, durasi segitu sih nggak bakalan jadi masalah ya kalau nontonnya di rumah. Apalagi, kamu bisa lihat akting Leonardo DiCaprio yang katanya paling bagus sepanjang karirnya. Belum lagi, Lily Gladstone yang jadi Molly juga keren banget performanya, sehingga pada yakin kalau dia juga akan masuk daftar nominasi Best Actress Oscar. Gak lupa, ada Robert De Niro dan Jesse Plemons yang perannya juga krusial banget di film ini. Tapi, kalau pengen nonton dengan presentasi yang lebih bagus, film ini juga akan rilis di bioskop. Selain acting cast-nya yang bagus-bagus, Killers of the Flower Moon juga harus diapresiasi karena mengangkat kisah suku Osage dengan hormat. Kalau ngelihat draft naskahnya sebelumnya, emang ceritanya masih lebih banyak fokus ke penyelidikan FBI. Tapi, setelah konsultasi dengan pemimpin sukunya sendiri, tahun 2020 lalu naskahnya langsung dirombak untuk mengakomodasi kisah pembunuhan tragis ini agar lebih melibatkan perspektif suku Osage. Nih, Hollywood, belajar ya dari Opa Marty. Kalau kamu mau tahu lebih banyak, silakan baca bukunya atau nonton dokumenter tentang kasus ini. Film ini akan tayang pada tanggal 20 Oktober nanti di Apple TV+. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam!